Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita ketemu kembali di program Tahsinul Al-Quran dengan metode Asy-Syafi'i, yang Alhamdulillah kita sudah sampai pada pelajaran ke-10. Sebelumnya kita sudah sampai ke halaman yang 49, ya, kalau tidak salah, di pelajaran bil ibadi, ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, saya ingin menerangkan di halaman 46, ya, poin-poin penting yang harus kita perhatikan ketika kita mewakaf, ya, supaya tidak terpaku dengan contoh yang ada di buku. Artinya bahwa kita membaca Al-Quran, tentu, ya, susunan kata atau hurufnya tidak mesti sama seperti pada contoh yang tertulis di dalam buku ini. Baik, kita lihat sekarang mulai dari halaman 46 di pelajaran muzdajarun, ya, apabila waqaf dibaca muzdajar. Jadi di sini bukan berarti harus huruf ro saja yang berharokat tanwin kemudian diwaqaf dengan disukun. Apapun hurufnya, ya, yang terakhir ketika diakhiri dengan harokat tanwin, terutama dhammah tanwin dan kasrah tanwin, kecuali fathah tanwin tentunya, maka dia diwaqaf dengan disukun, ya, diwaqaf dengan disukun atau dimatikan. Contohnya misalnya kitabun, ketika diwaqaf menjadi kitab, ya, seperti itu artinya. Atau misalnya sakarun, sakarun diwaqaf menjadi sakar. Atau huruf lain selain ro, kita bisa melihat misalnya ajalun atau ajalin, ketika diwaqaf menjadi ajal, ya, ajal, ya, seperti itu. Nah, artinya bahwa contoh yang tertulis di sini adalah untuk memudahkan kita memahami huruf-huruf yang diwaqaf dalam keadaan sukun, yaitu ketika dia berharokat dhammah tanwin atau kasrah tanwin. Kemudian di poin yang kedua hajaro, ya, hajaro dibaca hajar. Sekali lagi, bukan hanya huruf ro saja yang berharokat fathah, kasrah atau dhammah, ketika diwaqaf dia menjadi sukun. Akan tapi semua huruf, ya, huruf apa saja ketika diwaqaf maka dia dibaca sukun, yakni ketika dia huruf terakhirnya berposisi harokatnya adalah fathah, kasrah atau dhammah. Contohnya selain ro misalnya seperti huruf atau kalimat ajibun atau ajiba, ajibu atau ajibi, ya, ketika diwaqaf menjadi ajib, ya, diwaqaf menjadi ajib. Atau misalnya nasoba, misalnya nasobu, nasobi, nah, ketika diwaqaf menjadi nasob. Nah, seperti itu. Artinya apapun hurufnya yang terakhir ketika dia berharokat fathah tanwin atau ketika dia berharokat fathah, kasrah atau dhammah, maka dia waqaf dengan disukun. Kemudian di poin yang ketiga yaitu yuqinuna dibaca yuqinun, ya, yuqinun dibaca panjang sampai 6 harokat, ya. Dari segi hukum asalnya dia dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Maka ketika kita belajar kita menggunakan 6 harokat. Artinya bahwa di sini bukan berarti huruf terakhirnya harus nun, ya. Bukan berarti huruf terakhirnya harus nun. Yuqinuna, misalnya la yu'minun, huruf terakhirnya ada nun, ya. Bisa juga dengan huruf terakhir misalnya sayaqulun, misalnya bisa diwaqaf dengan sayaqul, ya, seperti itu. Atau misalnya
majnun. Mas'ulun dibaca mas'ul. Seperti itu. Nah, dan seterusnya ya. Artinya contoh ini untuk memudahkan saja. Adapun susunannya adalah di pelajaran atau 47 ini poinnya ketika ada dummah diikuti waw sukun, kemudian diikuti di depannya ada huruf yang hidup, kemudian disukun karena ada waqaf, maka dia berlaku hukumnya dibaca 6 harokat atau 4 atau 2, ya boleh. Kemudian selanjutnya di poin yang keempat ajma'ina. Ajma'ina, ya di sini ada ya sukun didahului kasrah, kemudian bertemu huruf hidup dibaca waqaf, ya dibaca waqaf. Maka dia dibaca sama 2, 4 atau 6. Ya, insyaallah di pelajaran mendatang kita akan mengenal ini sebagai hukum bacaan mad arid lisukun, ya. Hukum bacaannya mad arid lisukun. Dan hukumnya adalah dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya anil alamin. Nah, di sini ajma'ina dibaca ajma'in. Nah, anil alamin. Ya, seperti itu. Artinya dia dibaca 6 harokat. Tapi sekali lagi dia tidak harus nun di ujung hurufnya. Akan tapi bisa huruf apa saja. Intinya bahwa ada ya sukun didahului kasrah kemudian bertemu huruf hidup apapun hurufnya. Ya, misalnya sabili, artinya sabilun dibaca sabil, ya. Qarib, ajib, dan seterusnya. Apapun huruf terakhirnya, maka ketika dia memiliki susunan seperti ajma'ina, maka dia dibaca panjang 6 harokat, ya, atau 4 atau 2. Baik, kemudian di halaman 49 yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu bil ibadi. Bil ibadi dibaca bil ibad, ya. Bil ibad. Nah, kalau di sini sudah semua istilahnya contohnya tidak monoton pada huruf dal, ya. Semua ada di sini sawab, ada asok, ada mutasyabihat, allamahul bayan, dan seterusnya. Jadi poin yang harus kita perhatikan adalah ini rumus, bukan harus susunannya seperti ini. Yang menjadi inti pelajarannya adalah ada mad, ya. Mad yaitu susunan fathah diikuti alif, ya. Kemudian kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun, bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Maka dia memiliki hukum yang sama. Barakallahu fikum. Maka insyaallah kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya yaitu di halaman 50. Halaman 50, ya, di sini ada huruf yang diakhiri dengan fathah tanwin, hasiban, ya, hasiban, ya, di halaman 50 silahkan dibuka bukunya halaman 50, hasiban. Ini fathah tanwin. Kenapa di pelajaran pertama di waqaf ini di poin pertama ada muzdajarun, ada wanaharin, tapi fathah tanwin tidak ada, ya. Kita bisa lihat nanti di halaman 46 tadi. Di poin yang pertama ada muzdajarun, ada wanaharin, artinya di sana ada dhammah tanwin, ada kasrah tanwin, tapi tidak ada fathah tanwin. Karena fathah tanwin ketika di waqaf ada hukumnya. Dia memiliki hukum yang berbeda, ya, hukum yang berbeda dengan dhammah tanwin dan kasrah tanwin. Kita lihat di poin 50 ini atau halaman 50, ya, itu hasiban. Hasiban, ya, dia ketika diwaqaf menjadi hasiba, dibaca panjang 2 harokat, ya. Kita lihat bersama-sama, kita bacakan, kemudian silahkan diikuti di rumah, ya, diikuti bersama. Saya akan bacakan. Ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya,
kelancaran kita perlu dilatih sebelum kita memasuki pelajaran ini, karena insya Allah ini adalah pelajaran poin ya untuk mengetahui kelancaran kita dari hasil-hasil sebelumnya. Ya, baik. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan poin pelajarannya adalah hasiban. Ya, hasiban apabila waqaf dibaca hasiba, 2 harokat. Ingat, dibaca 2 harokat. Sekali lagi, hasiban apabila waqaf dibaca hasiba. Baik, kita akan bacakan satu persatu dari contoh. Alaikum raqiba lil muttaqina imama ala Allahi yasira wa kafa billahi nasira alaihim hafidha kana aliman hakima wa ahsanu ta'wila bikulli syai'in alima lil kafirina sa'ira wa kafa billahi hasiba wa sayaslawna sa'ira wa kafa bi jahannama sa'ira kana azizan hakima wa kana Allahu bihim alima fa'afuza fawzan azima wa kana amrullahi maf'ula wa bil walidaini ihsana minal ladzina amanu sabila wala yuzlamuna fatila a'tadna lahum adzaban alima fala yu'minuna illa qalila innallaha kana aliman khabira aw yaj'alallahu lahunna sabila wala yajiduna anha mahisa. Oke, itu cara membaca pada poin ke-50 ini atau halaman 50 hasiban, yaitu huruf yang diakhiri dengan harokat fathah tanwin. Ya, huruf yang diakhiri dengan fathah tanwin, maka cara mewakofnya dibaca panjang 2 harokat. Baik, kita lanjut. Semoga semuanya diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menguasai poin ini atau pelajaran yang kita pelajari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan halaman 51. Ya. Kita lanjutkan dengan halaman 51. Kita lihat di sini ada ha yang dibaca panjang. Baik itu yang berharokat kasrah atau dummah. Artinya ha dhamir yang dibaca panjang itu ketika waqaf dibaca ha sukun, ya, dibaca ha sukun. Artinya ketika kita menemukan ha seperti ini namanya ha dhamir, ya. Dalam hukumnya nanti susunan ini disebut dengan mad silah sughra. Ya, mad silah sughra. Ketika disukun dia dibaca, atau ketika diwaqaf dia menjadi ha yang disukun. Contohnya kita lihat sama-sama. Wa rusulihi. Awalnya panjang, ya, awalnya panjang, tapi ketika kita berhenti atau waqaf di sana, maka kita baca sukun. Huruf
terakhirnya. Wa rusulihi. Apabila waqaf, wa rusulihi. Mithluhu. Apabila waqaf, mithluhu. Oke, sekali lagi pahami ketika ha yang dibaca panjang yaitu berharokat kasroh atau berharokat dummah, maka diwaqaf dengan dibaca sukun. Kecuali ha yang berharokat fathah atau dia dipanjangkan dengan harokat fathah. Contoh ha, maka dia tidak bisa dibaca sukun. Artinya dia memiliki hukum tersendiri. Yang tertulis di sini adalah ha, hi yang dibaca panjang atau hu yang dibaca panjang. Baik, kita langsung lihat pada poin latihan. Qamisahu, ketika waqaf menjadi qamisah. Oke. Nu'tihi, ketika waqaf menjadi nu'tih, sama seperti contoh di atas. Baik, kita akan bacakan dan disimak baik-baik dan diikuti. Oke. Qamisah nu'tih fayarkumah idza ja'alah wa kana amruh wa naza'a yadah ma yahbisu ila nuhin annah famarrat bih jawab qaumi min ibadi saqulat mawazinu huwa wa qabilu fir'aun wa junudu ursiltu bi yuriduna wajhah Allahu wa rasuluh alladzina yajiduna fir'aun wa qaumuh faqala li sahibi. Seulang. Faqala li sahibi qalu lana hadhi fatamma miqatu rabbi ma lam tuhit bih baina yaday rahmati. Gimana? Ya, difahami? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman. Baik, kita lanjut kepada pelajaran selanjutnya. Di halaman 52. Ada kalimat yardha. Yardha. Ya. Ada alif kecil atau dhad yang berharokat fathah, kemudian diikuti oleh alif kecil yang menandakan dia dibaca mad atau panjang. Yardha, ketika di akhir kalimat atau akhir kata, ya, maka diwaqaf dengan bacaan yang sama. Artinya dia tidak berubah. Ya, contohnya kita lihat idza saja, ketika diwaqaf tetap menjadi idza saja, tidak berubah. Idza yaghsha, ketika diwaqaf tidak berubah. Idza yaghsha, seperti itu. Jadi perhatikan poin-poin yang menjadi pokok pelajaran kita, kemudian dilihat bagaimana penerapannya di dalam contoh-contoh yang ada di bawahnya. Maka insya Allah kita akan mudah untuk memahami pelajaran demi pelajaran yang kita jelaskan. Baik, kita mulai. Saya bacakan, fokus pada apa yang saya bacakan. Kita mulai. Yardha, apabila waqaf, yardha, nah, dia tidak berubah. Idza saja, idza yaghsha, alladzi tawalla, idza hawa, wala yahya, wa ma ghawa. Maaf. Wala yahya, wa ma yakhfa, wa ma ghawa, illa ma sa'a,
nazlatan ukhra qaddara fahada sawfa yura biman ihtada khalaqa fasawwa aghna wa aqna a'ta wattaqa syadidul quwa sa'yakum lasyatta alaina lal huda akhrajal mar'a qausaini aw adna fi suhufi Musa wa saddaqa bil husna suhufi Ibrahim wa Musa adhaka wa abka. Taib, ya. Semoga bisa dipahami, ya. Intinya kaum muslimin sekalian melihat pada poin pelajaran dan dilihat ujung bacaan yang kita pelajari. Baik, kita akan lanjut kepada poin yang terakhir dari pelajaran wakaf ini, yaitu di pelajaran atau halaman ke-53. Di sini ada kalimat qayyimatun. Qayyimatun. Apabila wakaf dibaca qayyimah. Qayyimatun, ketika wakaf dibaca qayyimah. Perlu dipahami bahwa ketika huruf ta marbutah, ini namanya huruf ta marbutah, baik dia berharokat fathah tanwin. Nah, misalnya qayyimatan, ya, atau dia dummah tanwin qayyimatun, atau kasrah tanwin qayyimatin, maka cara mewakofnya adalah dengan dibaca hak sukun, ya, seperti qayyimatun ketika diwakaf atau apabila diwakaf dibaca qayyimah. Qayyimah. Baik, kita akan baca bersama atau silahkan diikuti bacaan saya. Kita baca poin contoh atau untuk latihannya. Kita coba. Qayyimatun, apabila wakaf qayyimah. Saya ulang. Qayyimatun, apabila wakaf qayyimah. Dha matrabah fakku raqabah bin nasiyah. Dha maqrabah dinul qayyimah. Mal aqabah mal qari'ah fil hutamah naran hamiyah alal af'idah dhi masghabah fi jannatin 'aliyah yawmal qiyamah fa ummuhu hawiyah ta'tiyahumul bayyinah yawma idhin khashi'ah hum syarrul bariyah min ainin aniyah sanad'uz zabaniyah hum khairul bariyah narullahil muqadah. Kita ulang. Narullahil muqadah kadhibatin khati'ah hadithul ghashiyah ashabul mash'amah. Alhamdulillah, pelajaran wakaf telah kita tuntaskan. Kami berharap bahwa teman-teman sekalian, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, melihat lagi poin-poin pelajaran di pelajaran wakaf ini. Kemudian ketika ada yang mengalami kesulitan atau kebingungan di dalam belajar, bisa memberikan komentar
pada kolom komentar, dan insya Allah nanti kita akan bahas di sesi yang lain, yaitu sesi tanya jawab tentunya. Dan insya Allah doakan semoga kita bisa membuat sesi tanya jawab, atau kita bisa membuat semacam program live ya, yang kita bisa saling bertukar ilmu, kemudian kita bisa saling mengoreksi. Barakallahu fiikum semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran di pelajaran atau program tahsin ini, dan Allah berikan kita keistiqomahan dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.